untuk memberikan hadiah bagi pemenang. Iya, Paling seperti itu paling solusinya seperti itu, agar ya. artinya tetap ada apa kesan senang lah kita ya. Serunya setelah lomba kita ada air minumnya, Ada air minumnya, makannya, ada makannya begitu. dan lain sebagainya saja. Betul Masya sekali. Allah. Nah berarti itu kan lomba-lomba yang mungkin dari kita istilahnya apa ya, ada apa ya administrasinya gitu saja. Iya. Kalau misalnya lomba-lomba yang gratis nih, misalnya ada lomba daftarnya gratis, namun ada hadiahnya Sat. Iya, Tetap aja nggak boleh Sat. tetap saja. Tetap saja nggak boleh. Itu sudah jadi aturan baku. Iya. Begitu ya, Mas Aan, sudah menjadi aturan baku bahwa lomba yang dibolehkan itu tetap tidak boleh mendapatkan hadiah. Begitu, Mas Aan. Iya, Masya Allah. Jadi ya paling kita hanya sam'an wa ta'atan saja, Mas Aan. Samina wa ta'at. Iya, samina wa ta'at. betul, Oh, betul. ternyata syariat sudah mengatur masalah ini, jadi kita taat saja ya. Tidak boleh kita malah membuat makar, ya kan? Gimana caranya nih supaya kesannya itu pemenang itu mendapatkan hadiah, begitu ya. Iya. Jadi akhirnya kita buat makar untuk menentang syariat Allah. Ini juga tidak boleh, begitu ya. Seperti itu. Tadi kan udah disebutkan dua jenis ada ya? Dua jenis kita sudah. Jenis yang ketiga Jenis yang ketiga itu adalah perlombaan yang diharamkan. yang diharamkan. Perlombaan yang diharamkan sebetulnya sudah Penting kita nih, singgung Ustaz, ya. di awal Mas Aan. Iya. Tentang perlombaan yang diharamkan itu kita sudah singgung di awal ya, bahwa seperti halnya tadi lomba joget. Iya. Iya, nggak tahu apa tuh yang dinilai itu. Iya. Lomba joget itu apa sih yang dinilai? Apakah semakin kita Semakin goyangnya lincah, kenceng iya, gitu ya? iya. Apakah itu akan menjadi pemenang? Iya, Begitu ya? Insya Allah. Atau lomba main bola yang pakai rok mini gitu ya, rok yang laki-laki Waduh. pakai apa namanya pakaian Pakai apa pakaian ini nilai? perempuan. Apa ini? Ya, itu Iya, ini iya. malah merusak, ini melecehkan sepak bola Sepak sebetulnya. bola sebetulnya, Ya kan? betul. Apa ini? Begitu ya. Ini semua dilarang dalam agama ya. Ya kita tidak mengharamkan sepak bolanya. Ya, begitu ya. Bahkan ya bisa jadi ya joget itu ya yang dilakukan misalkan untuk sekedar kita menggerakkan badan begitu ya. Iya. Ya tanpa musik ya kita bisa melakukannya begitu ya. Bukan menjadikan ajang lomba seperti itu ya. Artinya tapi hal itu ketika dipraktekkan untuk perlombaan, apalagi yang mempraktekkan itu adalah perempuan, Iya. jadi tontonan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dengan musik ya bagaimana ini bertubi-tubi ini bentuk keharamannya. Begitu. Nah, sehingga ya orang-orang yang melakukannya maka sebagaimana disinggung di awal, mereka kalaupun menang menjadi pemenang yang kalah. Iya. Nah, iya, pemenang yang Iya, kalah iya, Mas Aan. iya. Nah, perlu kita ingat ya bahwa andai kata kita tahu bagaimana perjuangan para pejuang kita, ya, mesti ya kita akan menangis ya. Bagaimana perjuangan, contohlah kita ambil Jenderal Sudirman. Iya. Ya, siapa yang nggak kenal beliau? Ya kan? Bahkan namanya dijadiin jalan Sat. Iya, sampai dijadikan jalan ya kita Iya, menang kenang bagaimana ya. perjuangannya sampai Betul. beliau ketika memimpin perang gerilya ya dari satu hutan ke hutan lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya beliau kejar-kejar oleh Belanda ya, beliau mengatur apa namanya makar begitu ya sampai memenangkan peperangan demi peperangan. Itu perjuangannya itu luar biasa Jenderal Sudirman, Mas Aan. Sampai perang itu beliau sampai dengan satu paruhnya saja. Satu Paruhnya itu sudah tidak berfungsi ya. Bahkan digotong-gotong, ditandu gitu ya, Iya, karena betul. kalau tidak salah juga penyakit apa gitu ya, lepra atau apa gitu, Allah alam ya, saya lupa. Artinya banyak sekali penyakit yang beliau derita, tapi tidak menghalangi beliau untuk apa? Untuk berjuang, begitu ya. Yaitu saya bilang bahwasanya mereka para pejuang itu bukan hanya dengan harta mereka, tapi benar-benar mereka mempertaruhkan nyawa mereka Iya, ya, betul. untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, dengan itu harusnya kita berpikir Iya. ya ketika hari kemerdekaan menjelang hari kemerdekaan, maka kita harus memikirkan ya ketika kita judulnya memperingati hari kemerdekaan ini kita untuk ingat bagaimana perjuangan para pejuang kita, pahlawan kita. Bagaimana cara mengingatnya adalah dengan melakukan perlombaan yang edukatif. Ya, yang kaitannya dengan perang, yang kaitannya dengan taktik, begitu ya, strategi, kita lakukan itu, ya, agar kita kemudian merasakan bagaimana perjuangan mereka paling tidak. Kita bagaimana berkuda, pahlawan kan berkuda kemarin, ya, kemudian panahan, mereka juga pakai panah, dan kemudian menggunakan bambu runcing, gitu ya, membuat bambu runcing, terus tombak dan lain sebagainya. Kita harus artinya pandai seperti mereka, ya, karena tidak menutup kemungkinan, artinya kita tidak tahu bagaimana
Indonesia ke depan. Iya. Ya, sementara ya Indonesia ini kaya alamnya. Tidak menutup kemungkinan ada negara-negara lain misalkan yang menginginkan kekayaan alam di sini di Indonesia. Ya, mungkin dengan penjajahan, naudzubillah min dzalik, itu tidak kita harapkan. Tapi paling tidak kita ini harus mempersiapkan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum min mastata'tum min quwwah, ini tetap berarti ya, tetap harus diamalkan sampai kapanpun. Bukan berarti ketika Indonesia itu sudah merdeka kita nggak perlu lagi mempersiapkan kekuatan-kekuatan untuk berperang. Silakan persiapkan seperti itu. Dengan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan yang disyariatkan. Seperti itu, bukan melakukan malah perlombaan-perlombaan yang diharamkan. Iya, jangan sampai kita mementingkan ego kita untuk nantiasa bersenang-senang ya. Mungkin istilahnya orang berpikir bahwa kalau kemerdekaan ya udah kita harus senang-senang aja, harus foya-foya, tanggal merah ya, libur juga kemudian dan lain sebagainya, sehingga hanya mengedepankan kesenangan kita tanpa memperhatikan ke depan Indonesia bakal terjadi apa nih, dan kita harus persiapan seperti apa nih gitu kan. Entah itu kita bisa mengadakan lomba-lomba yang tadi ya edukatif, kemudian mengasah diri kita atau kebersamaan masyarakat Indonesia secara umum ya, untuk terus menjadi warga-warga yang ya lebih maju dari sebelumnya ya, sehingga tidak terjadi kembali penjajahan dan lain sebagainya saja. Dan itu merupakan juga salah satu mungkin rasa syukur kita terhadap kemerdekaan ya rakyat Indonesia, pemirsa dan pendengar radio TFM ya. Dan bahkan kita juga selain mungkin bersyukur dengan mengucapkan hamdalah saja, kalau nggak salah kita mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada jalan kebaikan. Betul sekali. Itu bentuk syukur yang benar. Syukur yang benar ya. Jangan sampai melukai, bahkan ketika kita misalkan ingin ikut lomba, bahkan terkadang ada juga orang-orang yang lomba tapi seakan-akan dia melukai diri sendiri, seperti mungkin lomba tinju ya misalkan atau bahkan lomba adu ayam yang mungkin memberi luka ya terhadap ayam tersebut ya, atau bahkan yang mungkin sekarang film tadi saya juga sebutkan lomba makan seblak yang istilahnya terkadang identik dengan seblak pedas saja. Jangan ini Agustus ini kayaknya banyak yang lomba makan seblak. Oh gitu. Jangan. Iya. Jangan lupa ya bahwa seorang muslim itu masaan tentu dia akan melakukan hal yang terbaik begitu ya. Betul. Mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ketika dihadapkan dengan banyak perlombaan, maka kita seorang muslim sudah pasti akan menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya. Ya, kalaupun besok akan menjelang hari kemerdekaan, sudah tentunya harus memilih ya perlombaan mana yang harus diadakan. Gitu kan, bukan perlombaan yang aneh-aneh lah, bukan perlombaan yang konyol-konyol. Maaf ya, kita agak tegas dari sisi ini supaya apa? Supaya kita pada melek nih ya bahwa kita ini seorang muslim ya, punya jati diri. Ya, harus hal yang bermanfaat yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena setiap amalan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, dari kata kita melakukan perlombaan yang baik, yang benar, yang disyariatkan, kita akan mendapatkan pahala. Selain manfaatnya luar biasa untuk kita punya kemampuan untuk berperang, begitu ya. Di saat nanti kapanpun dibutuhkan kita akan bisa berperang. Ya, bukan lari menghindar dari musuh. Ya, kalau kita nggak biasa dengan latihan-latihan seperti ini, ya ketika kita menghadapi musuh kita akan lari bisa jadi. Takut. Bisa apa kita? Ya, nembak nggak bisa, menggunakan panah. Khawatir malah yang anak panahnya masuk balik lagi kita nggak ngerti gunain pedang seperti apa. Kenapa? Akhirnya apa? Kalah. Sementara para sahabat dahulu itu mereka luar biasa. Perlombaan ya, latihan perang itu mereka benar-benar dilatih sampai sahabat Nabi itu yang usianya belasan tahun sudah ahli dalam berperang. Ada yang jadi ahli dalam memanah, ahli dalam menggunakan pedang, ahli dalam berkuda dan lain sebagainya. Karena dengan latihan-latihan tersebut, dengan perlombaan-perlombaan tersebut. Nah, kalau sekarang apa latihannya? Ya, kan seperti itu. Mohon maaf nih, artinya dengan teman-teman para pemirsa yang suka game, ya kalau selama itu dibolehkan barangkali ya, silakan, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai berlebihan. Ini menjadi keluhan bersama ya, ketika ada orang-orang yang main game ini berlebihan.
begitu, sampai-sampai tidak kenal waktu yang harusnya dia belajar, harusnya dia ibadah, harusnya dia baca Quran untuk membekali dirinya nanti di akhirat, tapi dia lupa dengan semua itu. Kenapa? Karena game. Ya besok nanti mungkin ada lomba game juga Mas Aan. Bahkan sudah internasional. Astagfirullahaladzim. Bagi sudah internasional dan yang mungkin saya salah ya, atau bahkan dipertanyakan, ya dilegalkan. Dilegalkan. Iya. Ini juga merupakan perhatian, bahkan ya mungkin mereka ya, atau bahkan sekarang mungkin banyak, atau bahkan mayoritas anak-anak kecil juga kan udah suka game, karena misalkan tontonannya juga mereka yang mungkin lebih tua dari mereka, anak mudanya main game bisa dapat hadiah, beli ini beli itu gitu kan Set ya. Dan ini juga harus menjadi perhatian ya, nggak harus untuk anak, juga untuk orang tua saja ya, tentang bagaimana perhatian anak ya. Kemana mungkin ya, istilahnya bahasanya mungkin anak boleh menentukan jalan hidupnya, namun kita sebagai sebagai orang tua saja harus bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Jangan sampai jadi orang tua yang polos ya. Kadang-kala kita dapati orang tua itu ketika anaknya bersikap itu, dia bilang dengan entengnya, saya mah terserah anak saya. Gitu ya. Ini mohon maaf, ini orang tua yang keliru kalau seperti itu. Kalau anaknya itu punya komitmen yang benar, istiqomah, sudah dewasa, sudah memiliki ukuran yang benar, sudah punya ilmu yang bisa menunjukkan mana jalan yang benar untuk dirinya. Nah, bisa dia bilang seperti itu. Misalkan orang tuanya Mas Aan nih bilang ke Mas Aan, saya terserah Aan saja misalkan, ya kan? Itu pantas begitu ya. Ya, karena melihat anaknya sudah dewasa dan punya pondasi, punya dasar. Nah, kalau ngomongnya kepada orang yang masih labil, kepada anak yang masih labil seperti itu, terlebih anak-anak yang jauh dari agama, keliru begitu ya. Jadi orang tua sudah sepantasnya untuk mengarahkan, termasuk besok ketika ada perlombaan di sekolah-sekolahnya pun harus ikut mengatur. Harus ikut ya, mengasih tahu mana yang tentunya tadi disyariatkan, mana yang boleh, mana yang jangan sampai diikuti ya anak-anak ya. Insya Allah ya, Musa dan pendengar Adikta FM dimanapun Anda berada, masih kaitannya dengan lomba nih saja. Perlombaan juga mungkin tidak hanya perlombaan di dunia saja ya, seperti halnya tadi yang kita sampaikan, namun kita sebagai seorang muslim juga tentunya harus berlomba-lomba dalam kebaikan saja. Itu dia masalah. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam tema ini ada beberapa pesan sebetulnya yang tersirat ya dalam tema tersebut. Ya, pertama sudah kita bahas tentang macam-macam perlombaan, mana perlombaan yang harus kita ikuti ketika kita dihadapkan dengan perlombaan-perlombaan yang ada. Pesan yang kedua, dan ini adalah pesan yang sebetulnya paling inti ya. Yang kita sengaja kan kita sampaikan di akhir bahwa kita seorang muslim tentunya ya, perlombaan yang harus kita prioritaskan adalah perlombaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, andai kata ya kita ini memahami ayat ini dengan benar dan sedalam-dalamnya, ini luar biasa. Bahwa kita ini benar-benar butuh dengan perlombaan dalam kebaikan. Ya, kebaikan di sini banyak luas. Kebaikan dalam ibadah, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam berakhlak yang mulia, berlomba-lomba dalam muamalah yang baik, begitu. Banyak hal kebaikan-kebaikan yang harus kita berlomba-lomba di dalamnya. Mengingat umur kita ini yang sangat pendek, Mas. Begitu ya. Umur kita ini sangat pendek. Pahala kita ini sedikit. Dosa kita kalau kita mengingat masa lalu banyak. Ya, bagaimana untuk kita mencapai kebaikan yang besar? Ya, mengingat umur kita ini mau last minute ini kita. Ya kan? Kita ini sudah detik-detik terakhir kita. Detik terakhir. Kita punya berapa detik lagi kira-kira hidup di dunia ini? Nah, kalau seandainya kita leha-leha, nggak berlomba-lomba, kira-kira cukup nggak bakal kita untuk menghadap Allah? Kan begitu. Ya, kira-kira kayaknya nggak cukup. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Artinya kita nggak bisa memastikan apa-apa. Yang kita bisa usahakan adalah ikhtiar kita dengan apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Begitu Mas Aan. Ya, dalam lomba, istilahnya kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan juga kan mungkin ada yang dituju nih saja. Ya, mungkin kalau lomba ya duniawi ya, atau bahkan duniawi, kita
gamblang nih Seth. Iya. Hadiahnya ini atau bahkan nanti kita dapat ini. Nah, kita dalam berlomba dalam kebaikan tuh apakah hanya sebatas pahala saja yang akan kita dapatkan, bagaimana sih? Iya, tentu ya sudah pasti bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan ada pahala yang kita dapat. Iya. Ya. Tetapi ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan Mas Aan, bahwa akan banyak sekali keutamaan yang kita dapat. Ya. Banyak. Bahwasanya orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai al-muqarrabun, Al-muqarrabun. yang dekat Muqarrabin. kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan oleh Allah Apa yang Subhanahu wa taala, ya. Mana orang-orang al-muqarrabun ini adalah al-mutanafisuna fil khair, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan yang tingkatannya nanti di dalam surga itu mereka lebih tinggi daripada al-abrar. Al-abrar. Ya, al-abrar itu berbeda dengan al-muqarrabun. Kalau al-abrar itu adalah mereka yang at-tawassu' fil khair. Mereka hanya sebatas banyak melakukan kebaikan tapi tidak sampai berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, jadi sederhana saja. Iya, bukan sederhana tapi banyak. Banyak. Oh ya. Kalau sederhana mungkin seperti halnya orang yang melakukan kewajiban saja tanpa sunnah. Tanpa sunnahnya Gitu. Tapi al-abrar ini juga luar biasa sebetulnya. Al-abrar ini luar biasa takwa, golongan takwa. Al-muqarrabun juga takwa, tapi tingkatannya antara al-abrar dengan al-muqarrabun itu berbeda. Kalau al-abrar itu hanya sebatas mereka melakukan banyak kebaikan, tetapi tidak sampai berlomba-lomba. Begitu ya. Jadi yang terbaik. Nah itu. Tapi kalau al-muqarrabun itu bukan hanya sebatas banyak, tetapi mereka pun berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terbanyak misalkan dalam melakukan kebaikan, untuk menjadi orang yang tercepat di dalam bersegera dalam melakukan kebaikan seperti itu. Nah, di antara contoh al-muqarrabun adalah para sahabat Nabi. Yang mana mereka senang sekali dalam berlomba-lomba untuk mencapai derajat al-muqarrabun. Ya, sebagaimana kita dengar mungkin hadisnya masyhur tentang bagaimana perlombaan yang dilakukan oleh Umar untuk mengejar ketaatan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat Nabi untuk bersedekah, untuk berinfak, maka Umar ingin sekali saat itu mengalahkan Abu Bakar, karena seringkali Abu Bakar itu mendahului Umar dalam kebaikan apapun, begitu ya, dalam kebaikan apapun, sehingga inilah saatnya inilah saatnya Umar merasa bisa mengalahkan Abu Bakar. Masya Allah. Umar datang membawa setengah hartanya ya, untuk mengalahkan Abu Bakar. Kalau 10 miliar berarti 5 miliar. 5 miliar. Kira-kira sebanyak apa tuh 5 miliar? Memang kaya saat itu Umar ya. Nah, ketika beliau datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan setengah hartanya, ternyata tidak lama kemudian Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Insya Allah. Seluruh hartanya. Ini perlombaan luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Luar biasa, ya. Sehingga Umar merasa bahwasanya dirinya tidak pernah akan mampu mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Al-muqarrabun mereka, ya, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak kebaikan. Maka di antara nikmatnya pun akan dibedakan. Nikmatnya akan dibedakan, ya. Di antara contoh nikmat yang dibedakan antara minumannya. Jadi kalau al-abrar itu minumannya itu khamr. Ya. Yusqawna min rahiqin makhtum, disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, mereka orang-orang abrar itu akan diberikan minuman khamr yang akan disegel gitu. Terus kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya khitamuhu misk, begitu ya. Kemudian penutupnya itu adalah misik, begitu ya. Sampai pada kemudian wa mizajuhu min tasnim, kemudian campuran khamr ini dari tasnim. Jadi tasnim ini adalah mata air yang airnya adalah minuman yang paling lezat di surga. Jadi ada sungai madu, ada sungai susu, begitu ya. Tapi di antara minuman-minuman yang ada di dalam surga, yang paling nikmat adalah tasnim. Begitu. Nah, tetap
al-abror meskipun sebanyak apapun mereka melakukan kebaikan, setinggi apapun derajatnya, tapi masih kalah dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabin atau al-muqarrabun ya. Artinya al-abror ini hanya ketika ingin mendapatkan tasnim ini campurannya saja. Dicampur dengan apa? Sudah campur lah. Iya, dengan khomer di sana. Iya. Nah, sementara al-muqarrabun kata Allah, aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya, al-muqarrabun ya akan ainan ya, maksudnya mata air ya, maksudnya mata air tasnim, yashrabu bihal muqarrabun, yang mana orang-orang al-muqarrabun akan meminum dengannya, dengan tasnim murni sudah begitu ya, luar biasa yang dirasakan oleh al-muqarrabun ya. Untuk itulah kita berlomba-lomba, di antara tujuan kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang paling begitu tinggi. Dan kemudian faidah yang lainnya ya, dengan berlomba-lomba kebaikan, kita melakukan ini, kita melakukan itu, kita melakukan ini, kita ini tidak bisa menjamin bahwa kita ini, kenapa sih kita harus berlomba-lomba? Agar kita bisa punya alasan banyak untuk masuk surga, agar kita punya alasan banyak untuk selamat dari neraka. Andai kata kita tidak masuk surga lewat pintu sedekah misalkan yang kita lakukan, kita masih bisa masuk surga lewat pintu sholat yang kita lakukan. Ya, artinya kita masih bisa lewat pintu puasa yang kita pernah lakukan. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang semoga salah satu daripada kebaikan itu yang menjadikan kita masuk dalam surga, Masaan. Begitu. Jadi jangan sampai kita merasa ketika sudah melakukan suatu ibadah satu, ya sudah sini aja, misalnya kayak wajib, udah wajib aja gitu kan. Itu dia. Jangan sampai kita memiliki perasaan seperti itu saja, sehingga kita harus nantiasa berlomba-lomba ya dalam hal kebaikan dari semua lini ibadah ya, yang tentu kita bisa lakukan dan syaratkan ya. Iya, betul sekali, Masaan. Masya Allah. Ya, di kesempatan malam hari ini mungkin kita terlupa ya, ada hadiah yang Insya Allah sih kita ngobrolnya terus. Iya, ya. Cuma karena terbatas dengan waktu yang Masaan juga ditunggu oleh istrinya. Semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Allah. Saya juga mungkin ditunggu oleh keluarga saya, pemirsa juga sudah ditunggu. Kegiatan-kegiatan yang lainnya barangkali, yang kuliah juga bisa, barangkali ada skripsi yang harus diselesaikan. Ya, semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Semoga dimudahkan juga bagi para pemirsa dan mendengar Radio Kita FM untuk ini saat mendapatkan door space kesempatan malam hari ini saat ya. Kalau saya yang tanya bisa saya jawab biar saya. Ini ada Ustaz. Iya. Bisa dibilang sama Pak Jaya ya. Iya. Insyaallah. Ya, oke, mungkin kita hadirkan pertanyaan pertama nih Ustaz ya, dari Ustaz ya. Insyaallah hadiahnya jam dinding ini dari Radio Kita FM. Boleh disampaikan Ustaz pertanyaan Ustaz? Mungkin pertanyaan pertama kan dari saya sebagai kesepakatan semula ya, ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan untuk pemirsa ya. Pertanyaan itu satuan nih Masaan ya. Iya, boleh. Nggak apa-apa gitu ya, biar adil gitu. Nah, pertanyaan dari saya, sebutkan 3 macam jenis perlombaan. Ya gampang sajalah gitu ya. Tadi ada disebutkan saja. Sudah disebutkan. Di pembahasan kita di awal pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, sebutkan 3 macam jenis perlombaan. Nah, Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM bisa menjawab ya, baik itu di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan telepon ya di 0231 488 281. Teleponnya pakai nomor telepon ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, mangga ya di 0231 488 281 ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Nah, untuk di Facebook atau bahkan YouTube juga boleh ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, dipersilahkan di kolom komentar ya, dan lupa juga sertakan nomor WhatsApp ya yang tercepat ya, insyaallah kita akan hadirkan ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Boleh interaktif atau bahkan nanti via WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Ya, baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Ya, kita lanjut di pertanyaan kedua deh ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dari saya. Tadi Ustadz sudah sebutkan ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, apa itu al-muqarrabin saja. Iya.
Nah, bisa dijawab ya, bicara mendengar Radio Kita FM, Al-Muqarrabin itu apa dan keistimewaannya apa ya. Nanti kita akan sampaikan ya di kesempatan malam hari ini apa yang sudah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM bisa menjawabnya ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Dan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM bisa menjawab ya. Tadi ada beberapa pilihan, boleh di WhatsApp 0852 10 943 943 atau di nomor telepon kami 0231 488 281 atau di sosial media kita ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di website kami www.live.radiokitafm ya. Di sini sudah ada yang menjawab nih ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM sepertinya. Ini ada yang menjawab ya, dari siapa ya, tidak menyebutkan namanya, tapi jawabannya yang pertama berenang, yang kedua berkuda, yang ketiga memanah saja. Mungkin ini bukan jenis lomba, bukan jenis lomba ya, maksud saja. Iya. Jadi 3 jenis perlombaan itu bukan itu. Kalau mungkin saya pertanyaannya itu 3 jenis perlombaan yang disyariatkan yang disebutkan dalam hadis. Ya betul, itu jawabannya. Itu yang hadis ya. Iya, tapi yang jenis saya tanyakan adalah jenis perlombaan. Jenis perlombaan ya. Ya. Perlombaan ya. Iya. Bisa dicoba lagi ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Di sini juga ada yang sudah menjawab perlombaan tarik tambang kelereng. Mungkin tadi salah nangkap juga ya. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Betul. Nah, di sini juga ada yang sudah menjawab ya. Di sini datang dari pendengar kita ya, di kontak kami Al-Fattah ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Yang pertama perlombaan yang disyariatkan Ustaz. Yeah. Kemudian yang kedua perlombaan yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga perlombaan yang diharamkan ya. Dari Bu Mariamnah ya, dari Plumbon. Dari Plumbon. Barakallahu fiik. Ya, ini jawaban yang benar Mas. Jawaban yang benar Ustaz ya. Jawaban yang benar. Ini apa namanya, belajarnya itu pakai bawa pulpen berarti sepertinya dicatat. Iya. Tapi jawaban yang lain mungkin ya mereka mendengarkan begitu ya. Cuman kalau nggak nyatet tuh kadangkala ini bingung ketika ya. Ya benar ya. Pada intinya tadi ya, misalnya mendengar Radio kita perlombaan yang disyariatkan, perlombaan yang diperbolehkan, dan juga perlombaan yang diharamkan ya. Insyaallah. Selamat dari Mariana ya, saudara Mariana dari Plumbon ya. Insyaallah kita akan hubungkan atau bahkan bisa langsung ke radio ya, misalnya mendengar Radio Kita FM mendapatkan jam dinding Radio Kita FM. Ada satu hadiah lagi ya. Tadi pertanyaannya kaitannya dengan Al-Muqarrabin ya, mangga bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang bisa menjawab ya, misalnya mendengar Radio Kita FM dipersilakan untuk tentunya menjawab ya, baik itu di nomor WhatsApp 0852 10 943 943 atau juga di nomor telepon 0231 488 281 ya, pemirsa pendengar. Ya baik, insyaallah kita akan hubungi kembali ya bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang bisa menjawab tadi ya kaitan dengan Al-Muqarrabin, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Tapi bagi yang sudah mendapatkan boleh diberikan kesempatan ya jadi bagi yang belum mendapatkan untuk bisa menjawab ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Ada gelas yang tentunya Anda bisa dapatkan buat ya, minum kopi ya. Boleh minum kopi, teh juga boleh ya. Air putih juga boleh saja, Masya Allah. Kecuali air tasnim. Oh iya. Harus berlama-lama dulu. Harus jadi Al-Muqarrabun. Iya, harus jadi Al-Muqarrabun. Betul. Udah kasih clue ya. Kalau yang mau merdeka tidak apa-apa. Tadi langsung ya ngasih bocoran masakan. Masya Allah, iya betul sekali. Ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah sayang sekali ya, waktu juga membatasi perjumpaan kita semata malam hari ini. Seru sekali ya, mungkin banyak sekali juga tentunya apa yang ingin disampaikan, namun qadarullah masyafal, waktu juga membatasi perjumpaan kita ya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM, dan kami mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Tetap Anda boleh menjawab ya, walaupun mungkin acara ini
ini udah selesai bisa mendengar Radio Kita FM, karena satu pertanyaan lagi. Nanti insya Allah kita akan hubungi bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang menjawab di Facebook maupun di WhatsApp, di YouTube maksudnya ya. Jangan lupa sertakan nomor teleponnya, atau bahkan Anda yang tentunya bisa di nomor telepon ya, bisa langsung memberikan alamat dan sebagainya. Insya Allah kita akan kasih keterangannya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Baiklah, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya. Sebelumnya kami ucapkan syukuran Ustaz, atas apa yang disampaikan pada malam hari ini. Masya Allah daging semua nih Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita kayak seperti ngobrol namun adanya masih sudah lewat tapi daging ya. Bahas daging ya. Iya, ada juga bermanfaat untuk kita. Betul. Iya, amin ya. Semoga bisa jadi pencerahan buat kita semuanya. Amin. Dan mendengar Radio FM. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya pemirsa dan pendengar, jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf atas segala kekurangan nih ya. Mungkin saya atau bahkan saya yang banyak kurangnya Ustaz ya. Sama-sama. Malam hari ini mohon maaf pemirsa dan mendengar Radio Kita FM, dan pada akhirnya mari kita akhiri perjumpaan kita sepatah malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio. When